Ini memang pantas dibawa ke neraka. Cepat bebaskan Kang Jaka sekarang juga. Memangnya semudah itu kuturuti kemauanmu? Tidak, tidak akan kulepaskan Jaka Gledek sebelum kalian, orang-orang yang mengaku aliran putih, lenyap dari muka bumi ini. Kalau begitu, akan kupaksa. Ya! Ya! Hati-hati, Wulan. Memang pantas Ratu Ular berkawan dengan Kalajengking. Sama-sama binatang berbisa yang harus dilenyapkan. Aku Kikil Bandot. Hei Tua Bangka, atau Kukil Taheran. Bermula di pagi hari, terlihat Radiaksa dan Wulandari yang habis beristirahat di perjalanan menuju ke Bukit Menjangan, sekaligus mencari Jaka Gledek dan Putri Ayuni. Radiaksa yang nampak dikagetkan dengan Wulandari yang tengah mengigau tentang Jaka Gledek. Lantas Radiaksa segera membangunkan Wulandari kala itu dan sekaligus menanyakan perihal permasalahan yang dialami Wulandari dengan Jaka Gledek. Dikarenakan Radiaksa mendengar Wulandari yang aneh saat mengigau tentang Jaka Gledek. Sebenarnya apa yang terjadi antara dirimu dengan si Tole? Katakan pada Wulan. Kalau si Tole berani macam-macam padamu, aku yang pertama-tama akan menghajarnya. Tidak, Pak De. Kang Jaka baik padaku. Dia tidak berbuat apa-apa. Tapi tadi kau mengigau, mengatakan si Tole sampai hati berbuat sesuatu padamu. Tidak, Pak De. Sungguh, namanya juga mengigau. Bisa saja aku mengatakan yang tidak-tidak. Haruskah Pak De mempercayainya? Sekarang, Pak De percaya pada perkataanku atau pada igauanku? Sudahlah. Kalau memang benar apa yang kau katakan. Akan tetapi Wulandari mengalihkan semua tuduhan Radiaksa dan mengelak semua pertanyaan Radiaksa dikarenakan Wulandari tak ingin siapapun tahu bahwa Jaka Gledek telah mengobok-obok bikangnya. Dan pada saat mereka berdua hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba aku rasa istirahat kita sudah cukup. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo. Mari, Pak De. Tunggu. Kalian telah memasuki daerah terlarang. Hutan ini milik ratu kami. Kalian harus menghadap Ratu Nagani. Nasib kalian akan ditentukan oleh ratu kami. Mereka anak buah Ratu Nagani, Pak De. Iya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? mereka berdua dihadang oleh pasukan-pasukan Ratu Nagani. Akan tetapi mereka berdua merencanakan sesuatu agar mengetahui markas Ratu Nagani. Benar, Pak De. Kalau kita menghancurkan mereka, berarti kekuatan aliran hitam berkurang satu. Jangan banyak bicara. Kalian mau menyerah, perlu kami paksa. Ya, menyerah saja deh. Ayo, bawa kami ke ratu kalian. Ayo jalan, ayo jalan. Cepat. Macam-macam. Ayo ikut kami. Ya. Ratu kalian, masih jauh ke dari sini. Jangan cerewet, ikuti saja kami. Kalau masih jauh, kita istirahat saja dulu di sini. Aduh, kakiku letih sekali. Iya, aku juga. Jangan terus, kita sudah hampir tiba. Hingga pada saat mereka mendekati markasnya, Radiaksa dan Wulandari melumpuhkan seluruh pasukan Ratu Nagani. Dan Radiaksa berpesan pada Wulandari untuk terus waspada dan jangan sampai bertindak ceroboh dikarenakan Ratu Nagani memiliki ilmu yang tinggi. Kita sudah dekat dengan markas Ratu Nagani. Aku juga sudah tidak sabar ingin memusnahkan iblis betina itu. Tenang Wulan, jangan bertindak ceroboh.
Ratu Nagani memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jangan sampai kita jadi korban dia. Baik, Pak De. Ayo, kita masuki daerah itu. Ayo. Mari, Pak De. Selang beberapa waktu, mereka berdua dikejutkan oleh penampakan Ratu Nagani dan Ki Kalabandot yang tengah berduaan di kala itu. Lantas Wulandari dan Radyaksa mengamati dan menguping perbincangan mereka berdua. Pada akhirnya, Wulandari dan Radyaksa dikagetkan oleh sesuatu pengakuan yang mengejutkan. Aku dengar tokoh aliran putih akan bertemu di Bukit Manjangan. Mereka ingin merencanakan membasmi kita. Jangan khawatir, aku punya strategi sendiri untuk menghancurkan mereka dari dalam. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Aku telah menyusupkan seseorang ke dalam pertemuan mereka. Dan orang itu akan menghancurkan mereka dari dalam. Setelah mereka porak-poranda, barulah kita menyerang dan membasmi mereka. Siapa orang yang kau maksud? Jaka Gledek. Jaka Gledek? Bukankah dia musuh nomor 1? Iya, memang betul. Tapi itu dulu, lain dengan sekarang. Sekarang Jaka Gledek adalah alat pembunuh yang dapat kukendalikan dari jauh. Kau benar licik dan berbisa, Nagani. Dengan cara apa kau bisa menekan Jaka Gledek? Pada tubuhnya telah kususupkan ajian 1000 iblis membongkar sup. Dan terbongkarlah seluruh rencana Ratu Nagani sekaligus pengaruhnya pada Jaka Gledek oleh Wulandari dan Radyaksa. Mendengar hal tersebut, Wulandari begitu geram karena ia menyadari bahwa saat Jaka Gledek mengobok-obok bikangnya ialah pengaruh dari Ratu Nagani. Lantas Wulandari mendatangi dan menyuruh dengan paksa untuk melepaskan Jaka Gledek dari pengaruhnya. Dan pada akhirnya terjadilah pergelutan mereka. Kalau begitu, akan kupaksa. Hati-hati, Wulan. Memang pantas Ratu Ular berkawan dengan Kalajengking. Sama-sama binatang berbisa yang harus dilenyapkan. Aku Ki Kalabandot. Hei Tua Bangka, akan kukiu ke akhirat.
menghadapi kedua manusia ini. Kita tunggu saat yang tepat nanti untuk bertindak. Ayo pergi! Hingga pada akhirnya Radiaksa dan Wulandari menyadari dan mengerti apa yang tengah menimpa pada Jaka Gledek. Oleh karena itu, mereka berdua berbagi tugas dan berpisah. Radiaksa yang melanjutkan mencari Putri Ayuni dan Kitopan, lantas Wulandari terus menyelidiki Ratu Nagani. Tetapi masalahnya belum selesai sampai di situ. Apa maksud Pak De? Karena ajian 1000 iblis membongkar sukma masih terpendam dalam tubuh Jaka Gledek. Sedangkan kita belum tahu bagaimana caranya mengeluarkan ajian setan itu dari tubuh Jaka Gledek. Kalau begitu, tolong Pak De mencari tahu bagaimana caranya menolong Kang Jaka untuk melepaskan ajian setan itu. Sementara aku akan mengejar Ratu Nagani dan membunuhnya. Kita bebaskan Kang Jaka dari pengaruh jahat yang menguasainya. Ya, tetapi kau harus hati-hati, Wulan. Ratu Nagani tidak mudah untuk dikalahkan. Sin berpindah dikarenakan hari sudah larut malam. Kitopan mengajak Dian untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Menjangan. Akan tetapi, Dian terus ingin melanjutkan perjalanannya. Lantas Kitopan memberikan arahan pada Dian. Hingga pada akhirnya Dian pun mematuhi perintah gurunya. Yang satu kamarnya di sini. Terima kasih. Dian, Ya Guru. kamu tidur di sini. Dan jangan lupa kunci pintu dan jendelanya. Baik Guru. Mari Pak. Di sana. Yang satu lagi di sebelah mana? Sebelah sana. Oh, iya. Silakan masuk, Tuan. Terima kasih. Namun sebelum beristirahat, Kitopan menanyakan situasi penginapan tersebut pada pemilik penginapan. Seorang pendekar muda yang gagah, seorang lagi pendekar yang usianya sebaya dengan Tuan. Seorang lagi pendekar perempuan juga sebaya dengan Tuan. Rupanya mereka pendekar silat karena membuat senjata. Apakah mereka datang bersamaan? Pendekar yang muda dan pendekar yang sebaya dengan Tuan datang berbarengan. Tapi pendekar perempuan datang belakangan, sendirian lagi. Selang beberapa waktu, saat Kitopan yang tengah mujahadah di malam itu, Kitopan mendengar suatu keributan nampak dari luar penginapan. Lantas Kitopan menghentikan mujahadahnya guna mengamati situasinya pada kala itu. Nampaknya pertempuran itu terjadi dikarenakan kesalahpahaman oleh pendekar wanita Sekar Ningrum dan murid pendekar 1000 pedang Ki Kalaseta. Di saat murid Ki Kalaseta mengetahui seseorang yang tengah memanggul seorang wanita, ia berusaha mengejarnya, namun tiba-tiba Nyai Sekar Ningrum tengah menegurnya hingga terjadilah pertarungan mereka. Harap maafkan kesalahan saya, Nyi Ningrum. Sudahlah, tidak apa-apa. Sebenarnya, persoalan apa yang membuat kalian bisa saling menyerang? Begini, Ki. Semalam saya mendengar suara yang sangat mencurigakan.
Lalu aku melongok ke jendela. Aku melihat muridmu berlari keluar dari penginapan. Lalu aku loncat dan menegurnya. Tiba-tiba dia menyerang aku dengan pedangnya. Maafkan saya, Guru. Saya tak dapat tidur. Lalu saya keluar dari penginapan. Saya melihat seseorang sedang memanggul pada bahunya. Gerakan orang itu sangat lincah sekali. Ia tak dapat kukejar. Pada saat itulah Ningrum keluar dan menegur saya. Saya menduga bahwa Ningrum adalah temannya orang itu tersebut. Makanya saya langsung menyerang dan maafkan saya, Guru. Seketika Kitopan tengah menyadari akan sesuatu pada Dian. Lantas Kitopan bergegas menuju ke tempat Dian. Dan apa yang terjadi? Simak terus lanjutan kisahnya hanya di AG92 Channel. Dan bantu dukung channel ini agar Mimin terus bersemangat mengulas video menarik berikutnya. Akhiri salam dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.